Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia yang dirahmati Allah dan saat ini masih sehat walafiat. Hari ini kita ketemu lagi dengan media yang sama yaitu YouTube gitu ya, dengan pelajaran kimia tentunya. Anak-anakku, kemarin kita belajar, hari ini kita akan belajar struktur atom ya. Nah, sebelum belajar ini mari kita berdoa. Dan nanti yang kita pelajari bisa manfaat. Doa, silakan. Selesai. Alhamdulillah. Kemarin dari tugas yang sudah saya sampaikan, banyak anak-anak yang sudah mengumpulkan. Tapi ada beberapa anak yang belum mengumpulkan. Tolong segera mengumpulkan sehingga pada akhir semester nilaimu tidak bolong. Karena kalau nilainya bolong, ya calon tidak naik kalian sudah insya Allah. Nanti itu tolong yang belum mengumpulkan tugas segera mengumpulkan ya. Saya tunggu di Google Classroom. Yang belum bisa silahkan sharing dengan yang sudah mengumpulkan. Biar ada nilainya ya. Nah, hari ini kita akan belajar struktur atom. Mungkin kalian kenal dengan gambar di sebelah saya ini. Nah, ini ya. Ada gambar apa ini? Iya, betul, galaksi ya, galaksi. Jadi salah satu galaksi kita itu adalah galaksi Andromeda. Dimana di galaksi itu anak-anak tersusun daripada bintang-bintang. Penyusun dari galaksi. Itu besar sekali. Dan bintang-bintang itu pun disusun artinya dikelilingi oleh planet-planet. Nah, di antara satu planet bumi kita yang kita tempati ini pun tersusun dengan benda yang kecil-kecil. Rumah misalnya dibentuk dari batu bata. Nah, sedangkan batu bata sendiri atau benda itu tersusun dengan benda yang sangat kecil dan tidak bisa dibelah lagi. Benda itu yang dikenal dengan atom. Nah, itu yang ya. Mungkin kalian kenal dengan atom ini sejak kecil ya. Nah, ini yang akan banyak kita biar kita nanti lebih jelas. Ayo kita belajar satu persatu. Partikel dasar penyusun atom. Apa saja sih partikel dasar penyusun atom itu? Kita coba perhatikan. Yang pertama adalah elektron. Ini elektron. Yang kedua adalah proton. Dan yang ketiga adalah neutron. Ini yang akan dipelajari. Ini adalah penyusun. Coba kita perhatikan gambar ini. Kalian enggak asing kayaknya dengan gambar ini ya. Gambar ini ada sering di game, sering juga di TV, di ilmu pengetahuan atau di buku-buku ada gambar gini. Ini sebenarnya gambarnya atom. Ini ada bagian luar, ada bagian dalam. Yang luar ini disebut kulit, sedangkan yang dalam itu disebut inti atom. Inti atom gitu ya. Jadi ini yang maksudnya. Nah, sekarang bagaimana posisi ketiga ini? Ada di mana ini? Ada di kulitkah? Ada di intikah? Atau yang lain? Kita mulai dari elektron. Elektron, mungkin kalian sudah tidak asing dengan nama ini. Karena sering kalian baca atau kalian temukan di TV, di media, atau di yang lain. Elektron ini sebenarnya, kalau kita lihat, itu hasil percobaan daripada Thomson. Elektron itu punya gambaran begini, bahwa di percobaannya Thomson itu ada namanya cobaan sinar katoda. Sinar katoda dibentuk seperti ini ya. Ini bermuatan positif, ini bermuatan negatif, kemudian ini sumber arus baterai atau listrik atau yang lain lah. Nah, negatifnya ini nanti akan memancarkan sinar. Sinar ini dikenal dengan sinar katoda. Nah, ternyata kalau ini sinar ini dimasukkan lubang di positif, ini sinar ini akan tembus. Nah, tembusnya ini kalau ada medan magnet positif dan negatif, yang
ini cenderung menuju ke positif, sedangkan yang negatif cenderung ditolak, dijauhi. Maka disimpulkan oleh Thomson, sinar itu adalah sinar bermuatan negatif. Karena dia cenderung menuju positif dan menjauhi negatif. Karena itu kan hukum alam, jadi kalau sama tolak menolak, kalau tidak sama saling tarik menarik gitu ya. Nah itu sudah pasti hukum alam. Jadi ini untuk elektron. Jadi gambarannya seperti itu elektron. Nah kemudian yang lain anak-anakku yang perlu kalian ketahui ini bahwa dilanjutkan percobaan daripada Thomson ini oleh Millikan dengan percobaannya berupa semprotan minyak seperti ini. Nah ternyata dari percobaan Millikan itu anak-anakku dari percobaan Millikan itu didapatkan seperti ini. Jadi muatan daripada elektron itu ternyata negatif. Min 1,6 kali 10 pangkat min 19. Sehingga dibulatkan menjadi min 1. Biar nyaman aja, biar enak. Sebenarnya aslinya ini. Nah, nanti pada yang akan datang itu dikenalnya min 1. Kalau ditulis seperti ini kan panjang sekali gitu. Nah, kemudian elektron ini mempunyai muatan listrik. Sedangkan untuk proton ini ditemukannya waktu itu mirip dengan percobaannya Thomson. Hanya bedanya di sini, kalau kemarin sinar katoda, berarti berdasar dari katoda itu ada sinar menuju katoda ini ada yang tembus, ini bermuatan negatif. Sedangkan yang sinar anoda, sinar yang menuju ke anoda itu atau berasal dari anoda itu bermuatan sebaliknya. Kalau yang kemarin negatif, yang tadi negatif, yang sekarang positif. Ini gambarnya. Karena ini berasal dari atau menuju sinar berasal dari katoda menuju ke anoda, maka dikenal dengan sinar anoda. Yang pada akhirnya oleh kita disebut sebagai proton. Sifat yang lain dari proton ternyata setelah diselidiki oleh profesor lain, yaitu Rutherford, seperti ini. Di Rutherford itu sinar positif menembus lempeng, ternyata gambarnya seperti ini ya. Jadi ada yang balik, ada yang tembus, bahkan banyak yang tembus. Nah, sinar alfa itu bermuatan positif. Jadi kalau positif ketemu positif dia akan menetap. Kalau negatif enggak. Jadi karena ditembus, maka disimpulkan oleh Rutherford bahwa proton itu letaknya di tengah. Ini buktinya, yang mental di tengah. Sedangkan yang di pinggir tidak. Lalu kenapa elektron ini tidak menghalangi jalannya proton atau jalannya positif? Ini saya ibaratkan masanya elektron itu lebih kecil, sangat jauh lebih kecil dibanding proton. Sehingga apabila elektron ketabrak oleh elektron itu kayak bis nabrak orang aja, enggak terasa itu. Enggak akan mendal gitu ya, istilahnya enggak akan seperti ini. Makanya untuk Rutherford itu menyimpulkan bahwa yang ada di tengah itu proton, sedangkan elektronnya keliling-keliling di luar. Di kulitnya, lihat. Itu yang perlu saya tekankan dari percobaan Rutherford. Sedangkan untuk percobaan dari Goldstein tadi bahwa atom proton itu bermuatan positif. Nah, positif sehingga merangsang untuk Rutherford menggunakan percobaan ini, positif ketemu positif. Jadi seperti itu ya. Nah, itu proton.
Kita lanjut pada netron. Di netron ini sebenarnya adalah ada partikel lain di antara atom itu selain elektron dan proton. Ternyata partikel ini tidak bermuatan positif, tidak bermuatan negatif. Ini ditemukan oleh Chadwick. Gimana membuktikannya? Ternyata sinar ini kalau ditembuskan di listrik positif maupun negatif tidak pengaruh. Dia nyelonong gitu aja. Sehingga siapa namanya tuh? James Chadwick itu memberikan kesimpulan bahwa proton itu netron itu tidak bermuatan, tapi punya massa sama dengan proton. Sehingga akhirnya bisa kita simpulkan seperti ini. Elektron itu massanya dianggap tidak ada. Kenapa kok dianggap tidak ada? Ini saya tuliskan di sini ya, bahwa satu proton itu kalau ditimbang sama dengan 1836 elektron. Bayangkan ya, kan kayak bandingannya kita ada di atas kapal induk atau mungkin kita di atas tronton lah minimal. Berat sekali ini satu proton kalau dibanding dengan elektron. Sehingga kalau ada satu proton dengan satu elektron dianggap tidak ada massanya. Tidak ada. Ya, ini makanya nol ini yang dimaksud relatif. Relatif ini gini masalah. Sedangkan untuk netron, nah ini masanya sama-sama satu. Ini ya anak-anak perlu dicamkan sehingga kalian tidak bingung. Tapi muatannya elektron itu min 1, sedangkan proton plus 1. Muatannya sama-sama 1. Cuma min dan plus gitu aja. Sedangkan netron tidak bermuatan. Nah, ini yang perlu kalian pahami. Ini simbolnya. Jadi dia elektron tidak bermuatan di atas ini. Ini muatannya min 1. Yang atas ini masanya 1, ini 1. Ini masanya 1, muatannya 0 gitu ya ini. Ini untuk netron. Nah, itu mengenai yang dimaksud ini dia. Kita lanjutkan bahwa itu yang akan kita bahas. Kemudian pembahasan kedua adalah nomor atom, nomor massa, isotop, isoton, isobar, dan isoelektron. Nih, nomor atom. Apa sih nomor atom ini? Nomor atom itu anak-anak. Di antara penyusun atom itu ada proton, ada elektron, ada neutron. Lalu di antara tiga ini yang disebut nomor atom adalah yang proton. Jadi kalau kalian tahu protonnya jumlahnya, maka nomor atomnya itu sesuai dengan jumlah protonnya. Jadi itu anak-anak. Jadi nomor atom itu sama dengan jumlah proton. Jadi kalau jumlah protonnya 1, nomornya 1. Jumlah protonnya 200 ya nomornya 200. Itu tentang nomor atom. Atom itu dikatakan netral kalau protonnya sama dengan elektronnya. Kita tahu kan proton bermuatan positif sedangkan elektron bermuatan negatif. Jadi kalau positif 1 dengan negatif 1. Nah, netral. Makanya kalau jumlah proton dengan jumlah elektronnya ini sama, maka atom itu dikatakan atom netral. Nah, itu ya. Jadi beda dengan ini. Kalau jumlah protonnya tidak sama dengan jumlah elektronnya, itu dikenal dengan ion. Jadi ada yang disebut atom, ada yang disebut ion. Maksudnya ion itu ya atom. Cuma di sini ada beda, gitu ya. Jumlah elektronnya itu tidak sama dengan jumlah proton. Tapi di sini jumlah elektronnya sama dengan jumlah proton dikurangi muatan. Nomor atomnya dikurangi muatan gitu.
Nih, ini mengenai beda antara ion dengan atom. Nah, kita lanjutkan. Kalau bagaimana dengan ion? Ion sendiri ada yang protonnya lebih banyak daripada elektron, ya. Ion itu ada yang jumlah elektronnya itu lebih kecil daripada proton. Karena proton bermuatan negatif, positif, maka kalau ada kayak gini ini, atom itu bermuatan positif. Atom yang bermuatan positif itu dikenal dengan kation. Sedangkan yang jumlah elektronnya lebih banyak daripada proton dikenal dengan anion. Jadi kalau nanti di kemudian hari kalian ada yang nyebut anion, berarti bermuatan iya negatif. Sedangkan kalau kation, iya bermuatan positif. Gitu ya. Nah, itu kita lanjutkan. Nomor atom sudah. Kita lanjutkan nomor massa. Nah, ini anak-anakku nomor massa. Nomor massa itu adalah nomor yang menunjukkan massa daripada atom. Kita tahu bahwa massa atom itu adalah ditentukan oleh jumlah proton dan neutronnya. Karena yang mempunyai massa adalah neutron sama proton. Elektron dianggap tidak punya massa. Sehingga kalau ada atom, dilihat aja jumlah protonnya berapa, neutronnya berapa. Tinggal jumlahkan. Jumlah antara proton dengan neutron itu dikenal dengan nomor massa. Itu tentang nomor massa. Nah ini, kemudian bagaimana kalau kita menuliskan notasinya? Notasinya begini ya. Jadi X ini adalah simbolnya, simbol daripada atom atau nama dari atom. Kemudian A ini adalah massanya, massa dari atom ini, massa rata-ratanya. Sedangkan Z di sini adalah nomor atom. Artinya jumlah protonnya. Ya, ini ya. Nah, contohnya ini. Jadi kalau atom itu disimbolkan begini berarti nomor massanya berapa? Iya, 23 gitu ya. Sip ini 23. Protonnya? Iya, 11. Ya, kalau kita lihat di sini protonnya 11. Nah, kita lihat di sini ini netral, positif apa negatif? Oh, netral. Ya, netral. Karena kalau di sini netral berarti antara proton dengan elektron bagaimana? Iya, jumlah proton dengan elektron harus sama karena protonnya positif, elektronnya negatif. Jadi dari sini bisa disimbolkan elektronnya jumlahnya. Iya, kenapa kok 11? Karena protonnya 11. Sehingga tidak ada positif, tidak ada negatif. Sedangkan untuk yang neutronnya, ya tinggal ngurangi aja. Karena massa ini terdiri dari proton dan elektron. Protonnya sudah ada, neutronnya tinggal ngitungnya ya. Ya, sudah. Kalian hebat, sudah bisa menentukan. Nah, coba kita latih dengan contoh yang lain. Seperti ini bagaimana? Nomor massanya, nomor atomnya, iya 17 gitu ya. Sehingga dari sini kira-kira protonnya berapa ya? Iya, 17. Jumlah protonnya 17. Hebat, hebat sip kalian. Nih, karena lihat dari sini, dari bawah ini. Ya. Lalu elektronnya berapa? Berapa? 17. Ya salah, bukan 17. Karena ini elektronnya kan harus lebih. Lebih berapa? Ya, lebih 1. Kalau lebih 1 berarti kalau protonnya 17, elektronnya lebih 1, berarti elektronnya berapa? Iya, 18. Ini 18 ya, jumlahnya dari 18. Karena dari 17 ditambah 1. Ini elektronnya lebih banyak. Sedangkan neutronnya sama ngitungnya ya, karena neutron itu massanya dikurangi proton. Seperti itu. Ya sudah, ada dari sini ada yang masih bingung? Kalau bingung diulang lagi video ini. Nanti insya Allah sudah insya Allah bisa. Gitu ya. Nah sekarang kita latihan soal.
Dan ini akan dikerjakan di Google Classroom. Jadi contohnya lagi nanti, Pak, dikerjakan di mana itu di WA-nya. Ada beberapa anak kemarin sudah saya jelaskan di video harus dikerjakan di Google Classroom, masih tanya juga. Saya kan kalian adalah anak-anak pintar. Jadi ini latihan soalnya ada cuma 3. Kalian menentukan ininya, proton, elektron, dan netronnya masing-masing ini ya. Nah, tolong dikerjakan dan saya tunggu jawabanmu di Google Classroom. Itu mengenai nomor massa, nomor atom, gitu ya. Kita lanjutkan setelah notasi sudah bisa, kita akan mempelajari apa sih yang dimaksud isotop, isoton, isobar, isoelektron, gitu ya. Nah, ini coba perhatikan, contohnya ada di bawah ini. Akan saya gambar dengan pena merah biar jelas. Ini isotop. Isotop itu di sini, anak-anak, adalah apabila ada atom 2 atau lebih, atomnya itu 2 atau lebih, mempunyai nomor atom yang sama, tapi nomor massanya berbeda. Ini contohnya. Bawah ini ya. Ini nomor atomnya 7, ini 7, ini 7, ini ya. Sedangkan nomor massanya ternyata yang pertama ada 13, yang kedua 14, yang kedua 15. Beda ini, sama-sama N, tapi nomor atomnya sama, tapi nomor massanya yang berbeda. Kenapa kok sama-sama N, Pak? Ya kan nomor atomnya sama. Nomor atom itu kan alamat ya. Kalau nomor atomnya sama, pasti ya zatnya itu sama. Nih, nah kalau ada kayak gini ini namanya isotop. Di isotop itu apanya yang sama? Iya, bagus, protonnya yang sama, gitu ya. Sedangkan isoton, ini ada isoton, ini ya, itu yang sama apanya? Netronnya yang sama ini. Jadi sama dengan tadi, 2 atau lebih atom yang netronnya sama. Kalau tadi kan nomor atomnya yang sama, ini protonnya yang sama. Kalau ini netronnya yang sama. Coba dilihat di sini. Nih, beda kan? 19 ini 20. Ini 39, ini 40. Tapi coba dicari iya netronnya. Untuk yang K 39 iya dikurangi 19. Berapa anak? Iya, ada 2. Ada 20. Ini 20. Nah, coba satunya. Satunya CA. Di sini ada 40. Ya. Dikurangi berapa ini? Dikurangi 20. Berapa? Iya, sama dengan 20. Nah ini antara netronnya di K dengan Ca ini sama. Zatnya berbeda, tapi nomor netronnya sama. Nah, seperti ini dikenal dengan isobar. Kalau isobar yang sama ini adalah masanya. Ini massa, berarti yang atas. 13, 13 sama. Walaupun atomnya berbeda, ini nomornya 6, ini 7. Tapi masanya sama. Ini disebut dengan isobar. Isobar, ya. Sedangkan yang ini, anak-anak, untuk isoelektron yang sama, kalau ini yang sama protonnya, ini sama netronnya, ini sama masanya, yang ini sama elektronnya. Jadi yang sama ini elektronnya, isoelektron. Elektronnya sama, coba dihitungin. 23 dikurangi 11. Kok dikurangi 11? 11 proton, 11 proton. Kelebihan proton 1. Berarti elektronnya berapa? Iya, 10 gitu, 10 ya. Sedangkan ini 9 kelebihan elektronnya min 1. Berarti ini protonnya 9. Kelebihan elektron 1. Berarti kan 9 tambah 1 itu elektronnya berapa?
Iya 10. Ini 10, ini 10 lah. Samanya ini yang dikenal dengan iso elektron. Yang sama apanya? Elektronnya. Iya. Nih harus kalian pahami betul, sehingga nanti ke belakang tidak kesulitan lagi menentukan seperti ini. Oke, lanjut anak-anakku. Seelektron sudah. Sekarang massa atom relatif. Massa atom relatif itu sebenarnya boleh dibilang perbandingan massa lah, perbandingan massa. Jadi kalau saya tulis genahnya itu gini, massa atom relatif merupakan perbandingan massa suatu atom terhadap 1/12 massa atom C12. Maksudnya 1/12 massa atom C12 ini timbelnya, anak-anak, timbelnya. Jadi kalau kamu nimbang barang terus diketemukan 3 kilo, nah yang 3 kilo itu adalah ini 3 kalinya gitu, 3 kalinya ini maksudnya, ini timbelnya. Jadi yang digunakan timbangan. Jadi itu untuk massa atom relatif. Sehingga apabila ada di lapangan, contoh begini, kamu massa atom massa kentang relatif misalnya. Di pasar ada kentang kecil-kecil itu kan. Kalau kelihatan mata dari jauh sama itu kentangnya. Tapi coba ditimbang, per kentang itu beda. Ada bedanya, bisa 2 gram, bisa sama, bisa ada yang 3 gram selisihnya. Nah, tinggal berapa persen gitu ya. Jadi ini kayak contohnya atom O. O ini 16 masanya, yang ini 17, yang ini 18. Tapi persentase di alam berbeda. Yang 16 itu sekian persen, yang 17 sekian persen, yang ini sekian persen. Sehingga rata-ratanya kalau mau menghitung, ya tinggal ini 99,76 kali 16, ini kali 17, ini kali 18, dijumlahkan semuanya dibagi 100% gitu. Jadi ketemunya seperti ini. Nah, ini yang dimaksud massa atom relatif. Sama dengan kentang tadi, kalau dijumlah ada 100 kentang, kemudian ditimbang, terus dibagi 100. Nah, itu adalah massa rata-rata kentang. Sama dengan atom ini sama. Tapi kalau menghitungnya satu persatu, misalnya batu, itu relatif terhadap 1/12 massa atom C12 bagaimana? Ini rumusnya. Nah, AR satu zat misalnya dibagi dengan 1/12 massa satu atom C12. Ini AR. Nah, kita lanjutkan sekarang. Kita lanjutkan pada berikutnya, yaitu massa atom relatif itu setiap atom berbeda massanya. Tapi kalau atomnya sama, massanya relatifnya sama. Nah, kita itu untuk massa atom relatif perlu dipahami. Nah, kita lanjutkan pada perkembangan model atom. Ini bahasan ini adalah bahasan yang ketiga dari struktur atom, perkembangan teori atom, konfigurasi atom, dan mekanika gelombang. Nah, di perkembangan teori atom ada beberapa. Yang pertama perkembangan model atom, yang kedua konfigurasi, yang ketiga bilangan kuantum, terakhir bentuk dan orientasi orbital. Nah, kita mulai dari perkembangan model. Model atom ternyata ada 5 kali perkembangan. Dan ini masih yang terakhir ini yang dianggap benar. Yang awal-awal dianggap salah. Kita mulai dari yang pertama. Ini model atom Dalton. Jadi Dalton menganggapnya atom itu seperti itu. Seperti itu ya. Jadi kayak neker gitu. Atau mungkin boleh dibilang kayak peloran ya. Mungkin kalian pernah bongkar sepeda motor atau sepeda pancal, di gear atau di apa ya, di as itu biasanya ada kayak begini nih bentuknya. Ini boleh kayak apa ya, kayak bola tapi pejal ya. Tahu bola pejal ya? Kalau bola yang kamu main di olahraga itu dalamnya kan ada anginnya, ini tidak ada.
Jadi kalau kamu tahu peloran, ya itu sudah. Kalau tidak tahu peloran, tanya sama Bapak ya. Peloran apa ya Pak? Nanti akan tanya, dijawab. Atau mungkin kalau kalian pernah tahu neker. Nah, persis sudah dengan neker itu. Nah, itu menurut Dalton. Sehingga disimpulkan kayak gini nih kalimatnya Dalton. 1, 2, 3, 4. Iya. Ini model atom menurut Dalton. Yang kedua, model atomnya adalah menurut Thomson. Thomson, bentuk atom itu kayak begini ternyata. Jadi menganggapnya atom itu Thomson itu seperti undi-undi ya, anak. Ini kalau lihat ya, saya undi-undi. Tapi berhubung di sana tidak ada undi-undi, dia anggap seperti roti kismis. Di sana adanya itu roti kismis, mirip dengan undi-undi, gitu ya, mirip dengan undi-undi. Cuma kalau di sana kan tidak ada wijen, tidak kayak gini, tidak ada, tidak seperti. Jadi kalau kalian tahu undi-undi ya itu sudah model atomnya menurut Thomson. Ini asumsinya begini, mungkin kamu waktu SD, seandainya waktu SD mau bahagia dulu, itu main-main dengan penggaris yang dari atom itu, digosokkan ke rambut, ya. Terus siapa kan? Iya, dibuat potongan kertas, kemudian kita taruh di atasnya, itu kan naik nari-nari gitu ya. Jadi ya, kertasnya itu kayak gerak-gerak nempel ke penggaris. Loh, kalian anak IPA, mestinya harus tanya, kok bisa seperti itu ya? Nah, itu menurut Thomson seperti ini. Jadi ini kalau digeser-geser, negatifnya ini keluar, rontok gitu ya. Sehingga tertinggal di situ positif saja. Nah, kalau sudah positif saja tidak stabil, sehingga kalau ada tetangganya yang negatif, diganggu gitu, diganggu. Tetangganya siapa ya? Kertas itu. Ini gambarannya ya. Nah, itu perkembangan model Thomson. Berikutnya adalah perkembangan model atom yang ketiga, yaitu oleh Rutherford. Dengan percobaannya lempeng, itu lempeng emas itu ya, yang ditembak, ternyata banyak yang lolos. Itu disimpulkan bahwa inti atom dengan elektron tidak nempel, tidak seperti yang diungkapkan ini kan nempel, ya kan? Nempel. Nah kalau ini enggak, ini ada jarak. Jadi kayak matahari dengan bumi, tidak nempel kan? Di antara jarak antara bumi dan matahari ini ruang hampa gitu. Sama, Allahu Akbar kalau seperti ini. Allah mengatur sampai atom itu seperti ini gitu ya, seperti ini. Tidak sulit, apalagi yang besar, yang kecil sekecil atom aja sudah bisa diatur seperti ini. Nah, ya, ini perlu kalian renungkan, sehingga di sini diuraikan model atom menurut Rutherford itu seperti ini. Nah, ini. Sehingga ini sekaligus menjadi kelemahan model atom Thomson. Thomson sudah bagus, dia menentukan ada negatif, ada positif. Tapi negatif dan positif itu ternyata tidak nempel gitu loh ya. Ini buktinya. Kalau nempel, maka tidak ada yang tembus sinar itu. Pasti mental semua, ternyata banyak yang tembus. Berarti ruang di antara positif dengan positif atom yang lain itu jauh. Ini bisa ditembus positif lainnya gitu ya. Nah, kalau ada kita bisa masuk suatu tembok, berarti tembok itu lubang gitu kan, pasti kan ya. Nah gitu ya, itu model atom Rutherford. Cuma Rutherford ini punya kelemahan, punya murid namanya Bohr. Bohr itu lebih pintar ternyata. Bohr itu tanya sama gurunya, Pak, kita ini loh kalau olahraga di lapangan itu ya, itu kalau lama-lama kan kehabisan energi, akhirnya nempel di tengah gitu ya. Kalau nempel di tengah kan sama dengan punyanya Thomson. Wah, itu yang saya tidak bisa menjawab. Oke, kalau gitu buat percobaan sendiri. Nah, Rutherford memberikan perintah sama muridnya seperti itu. Muridnya akan kreatif. Percobaannya sederhana saja sebenarnya. Si Bohr gitu ya. Jadi hanya membakar mercon gitu ya. Dua. Cuma herannya mercon satu dengan yang lain warnanya berbeda gitu loh.
Ada apa dengan atom itu? Kok bisa dengan bahan yang mirip ditembak dibakar, yang satunya warnanya merah, ada yang warna kuning, ada yang warna biru. Ya kan? Kalian juga gitu kan waktu hari raya atau pas bulan puasa? Iya. Pernah tanya enggak kamu? Kenapa seperti itu? Kalau belum tanya, berarti kalian dalam hal ini masih tidak ilmiah mikirnya. Nah, Bohr memberikan gambar. Ternyata modelnya atom menurut Bohr itu seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi atom itu tidak sembarangan jalan. Dia ada jalur khusus. Itu ada jalur 1, ada jalur 2, ada jalur 3, kayak gitu. Nih, dengan rumusnya ini kuliahnya. Jadi kayak lalu lintas itu tidak sembarangan lewat gitu. Kalau lewat ya melanggar, maka dia akan terjadi sesuatu. Nah, elektron ini pada tempat-tempat ini punya energi tertentu. Dia itu diciptakan Allah sudah seperti ini. Maksimal di sini ada 2, di sini ada 8, ada 16. Dia bisa loncat ke sini dengan syarat. Kalau dia menerima energi dari luar, maka dia kelebihan energi, maka dia akan loncat ke energi yang lebih tinggi. Loncatan itu membuat dia menjadi di jalur lain. Tapi elektron itu jujur, tidak kayak kita. Dia itu tidak kerasan di jalur itu. Di tempat yang sudah dingin, dia akan melepaskan energi yang diterima saat dia dibakar atau menerima energi. Akhirnya kembali lagi semula. Nah, kembalinya ini memancarkan energi. Pancaran energi yang tadinya diserap kemudian dikembalikan lagi itu oleh kita ditangkap ada beberapa warna. Misalnya dari jalur 1 ke jalur 2 warnanya merah, jalur 1 ke jalur 3 ini warnanya ungu, jalur 3 ke yang lain juga warnanya apa. Masing-masing itu punya warna. Itulah mengapa pada pembakaran kembang api itu warnanya berbeda-beda. Ya, itu karena seperti itu. Nah, itu model atom Bohr. Nah, ini sudah mendekati benar saat ini, tapi ada masalah. Ternyata setelah digambarkan, model atom atau gambaran daripada Bohr itu ada kesalahan. Kesalahannya begini, elektron itu jalannya ternyata tidak lurus. Jadi bergelombang gini, bergelombang. Seperti air di laut. Kalau kalian pernah mandi di laut gitu ya, kamu amati di situ. Airnya dia mati. Kalau airnya itu datar gini ya, terus kemudian kamu tunjuk jari di sini, kemudian nanti ada air lewat, ombaknya di sini. Nanti ombak berikutnya pasti di sini. Ternyata enggak di atasnya, gitu kan? Jadi jalannya elektron itu tidak tetap di jalur itu, enggak lurus gitu, tapi di gelombang. Atau boleh dibilang menurut teori modern itu orbital namanya. Orbital itu ruang di mana kebolehjadiannya ditemukan elektron. Seperti hari ini misalnya kalian. Kalau kalian pada jalur yang normal, kamu akan ditemukan kondisi normal ya di rumah ini, di rumahmu. Di ruang itu, tidak di halaman sana, tapi di ruangan itu, di mana ada HP kamu itu. Nah, itu yang dikenal dengan kebolehjadian ditemukan elektron. Ya. Kemudian kita lanjut. Konfigurasi elektron sekarang. Dari model atom ini, tadi sudah kita bahas, ada perkembangan model atom. Kemudian sekarang kita masuk pada konfigurasi elektron. Ternyata susunan elektron di dalam kulit atom itu harus memenuhi 3 syarat ini. Yang pertama Aufbau. Jadi yang ngisi elektron itu kayak ngisi dakon. Pernah main dakon ya? Oh iya lupa, sekarang nggak ada dakon ya.
Kalau zaman saya dulu ada dakon. Dakon itu anak-anak, itu ada lubang-lubang seperti ini. 1, 2, 3, 4. Jadi urutannya gini, 1 S, kemudian diisi 2 S, diisi 2 B, 3 S, terus ini sampai terakhir di 7 S lah paling enggak itu. Itu untuk Aufbau. Jadi energi yang terendah diisi dulu, baru yang tertinggi. Tidak seperti di kelas, kadang kelas itu kan gitu ya. Yang depan tidak diisi, yang belakang diisi duluan. Nah, tidak seperti itu. Aufbau itu yang depan harus diisi dulu. Setelah penuh baru yang belakang. Itu aturan Aufbau. Nah, kita lanjutkan pada konfigurasi elektron, aturan Aufbau. Kemudian yang kedua adalah asas larangan Pauli. Nah, ini syaratnya. Atom itu dalam satu ruang isinya maksimal 2. Jadi dalam satu ruangan itu tidak boleh lebih dari 2. Jadi ini aturannya seperti sepeda motor. Harusnya sepeda motor itu goncengannya maksimal yang nyetir sama yang digonceng 1. Tapi di sini enggak, bisa 3, bisa 4, bisa 2 gitu ya. Kayak kalian kalau berangkat ke sekolahan itu kan. Nah itu melanggar larangan Pauli. Jadi maksimal 2. Enggak bisa lebih dari 2. Itu pun dengan arah putar berbeda. Satunya kanan, satunya kiri. Kanan semua, enggak bisa, ini salah. Kiri semua juga salah. Jadi aturan larangan Pauli itu tidak boleh dalam satu ruangan itu ada 2 atom yang mempunyai 4 bilangan kuantum yang sama. Artinya puternya sama juga gitu. Tidak boleh. Kalau putar sama itu akhirnya tolak menolak, tidak mau dia. Nah itu menurut larangan Pauli. Nah lanjut sekarang. Kaidahan. Yang terakhir itu kaidahan. Jadi ada Han, ada Aufbau, ada Pauli, dan ada Han. Han itu gini, ngisinya atom, ngisinya elektron dalam orbital apabila orbitalnya lebih dari 1. Ini saya kasih contoh P. Ngisinya itu harus satu-satu dulu. Satu ruangan diisi satu gitu. Enggak seperti kalau kamu masuk di hotel itu atau di penginapan itu ya. Masuk 2 langsung, enggak boleh. Harus satu-satu dulu. Misalnya ada ruangan itu sebanyak 7, ya ruang 1 diisi 1, 2, 1, 3, 1. Itu bolehnya begitu. Enggak boleh langsung 2, enggak boleh. Kayak di bawah ini enggak boleh. Yang ini juga enggak boleh. Langsung 2. Walaupun ini sudah istilahnya putarnya berbeda. Nah, jadi isinya satu-satu dulu, satu, baru dipasangi yang kedua, yang ketiga, gitu ya. Jadi ada, misalnya ada 3 gini, keempat, kelima, begitu masangnya. Ini konfigurasi elektron yang benar gini menurut aturan Han. Kalau dilanggar akan terjadi sesuatu, mungkin meledak, mungkin tidak cocok ikatannya dan sebagainya. Apakah ada kemungkinan itu? Ada. Di alam itu ada yang ganjil-ganjil gitu, mesti ada. Contoh manusia saja tidak semuanya dibuat normal sama Allah. Ada yang gila juga gitu kan. Ada yang bagus gitu, ada yang gila, ada yang mudah gila gitu. Ada orang yang pacaran sekali putus langsung gila. Ada yang berkali-kali pacaran putus ya enggak gila-gila gitu kan ya. Jadi kalian perlu pahami juga ada yang ganjil gitu. Tapi itu tidak normal. Yang benar adalah yang normal gini. Normal gini. Adapun ngisinya di sini dulu apa di sini dulu ya? Ya boleh di sini dulu, di sini dulu, ya enggak apa-apa. Tapi untuk kesepakatan pengisian elektron kalau di Indonesia anak-anak itu yang benar begini. Satu, kemudian berikutnya di sini. Apakah di alam tidak apa selalu begitu? Tidak, di alam bisa ini dulu yang isi, bisa ini dulu. Cuma untuk kepentingan mudah pemahaman saja seperti ini. Jadi mulai dari yang nomor 1, nomor 2, nomor 3.
Itu aturan Han. Bagaimana cara ngisi orbital dalam atom, ngisi elektron dalam orbital. Nih gambarnya. Jadi kalau melihat dari yang tadi bahwa aturan Han, aturan Aufbau yang dipakai diawali dengan S. S itu punya kotak atau punya orbital 1. Sehingga dia diisi elektron 1, 2, maksimal 2. Maka 2 begitu isinya. Begitu pula P. P itu punya 3 orbital, anak-anak, 3 orbital seperti ini. Kalau diisi genap, kita hitung jumlahnya ada 6. Kemudian yang D. Yang D juga sama. Jadi D itu punya 5 orbital. Maka diisi kalau penuh jadi 10 gitu ya. Sang F, yang F itu punya orbital sebanyak 7 kayak gini. Kalau dihitung jumlahnya maksimal adalah 14. Nah, ya. Nah, menurut Aufbau, urutan dari mengisinya elektron berasal dari seperti ini urutannya. S, S, P, S, P, S, D, P, S. Ini kan? Jadi S, S, P, S, 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 P, S, P, S. Ini seperti yang tadi itu Aufbau, ya. Jadi kalau saya gambarkan yang ini Aufbau, S, S, P, S, P, S, D, P, S, D, P, S, F, D, P, S. Nah, ini ya, biar mudah istilahnya menghafalnya, buat aja kalimat ya. Jadi ini Susi poso poso ndak poso Farida ndak poso Farida ndak poso, gitu ya. Itu kan enak kan? Coba ayo diikuti. Susi poso ndak poso Farida ndak poso Farida ndak poso. Jadi itu gambaran. Masing-masing kalau diisi lengkap elektronnya seperti ini. Iya, ini ya. Nah, ini ini sudah. Nih. Kemudian latihan soal. Kita latihan soal. Kita mulai dari ini contohnya. Ada BR 8035 gitu ya. Ini kalau diurai protonnya berapa? Iya, 35. Elektronnya 35. Kemudian neutronnya 80 kurangi 35, 45 gitu ya. Yang menjadi poin karena ini adalah konfigurasi elektron, maka elektronnya ini yang jadi poinnya. Ini elektron. Sehingga kalau ada tulisannya, kita coba dengan aturan Aufbau, yaitu Susi poso ndak po. Gitu ya. Kemudian kita mulai dengan nomornya, diawali dari S, 1, 2, 3, 4. Habis sudah S-nya ya. Kita lanjutkan dengan P sekarang. 2, kalau yang S diawali dengan 1, kalau P diawali dengan 2. Nih, perlu diperhatikan ini. 2, 3, 4. Kemudian D diawali dengan 3. Nah, ini kalau diisi dengan elektron, jadinya seperti ini. Nah, ini kan 2, 26, 262, 10, 5. Kok gitu ngisinya, Pak? Ini kan jumlahnya 35. Diisikan di sini 2. 2, 6, 10 dah. 2, 6, 2, 20. 10, 30. Berarti kurang berapa? 5. Berarti yang terakhir isinya 5. Enggak 6. Nah, ini kan isinya kalau jumlah seluruhnya. Jadi jumlah yang ini kalau dihitung semuanya, ini dari awal sampai akhir ini. Nah, ini jumlahnya adalah
35. Ini konfigurasi elektronnya seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau ini 4P5? Jadi kalau saya tuliskan di dalam orbital seperti ini gambarannya, nah, 5. Jadi maksudnya 5 itu ada 5 elektron di sini, ada 5 elektron di P ini. Jadi ngisinya begini, 1, isinya 1, 2, 3. Ini aturan siapa? Iya, aturan larangan Pauli, gitu ya. Kemudian, nah ini aturan Han, tidak boleh yang berbeda atau tidak boleh yang sama. Sehingga elektron terakhirnya ini, ngisi elektron terakhirnya tidak boleh diisi seperti ini karena menurut aturan siapa ini yang dilanggar? Iya, larangan Pauli. Ya. Nah, ini ya. Ini gambarannya ya. Nah, itu anak-anakku tidak boleh seperti ini, tidak boleh apalagi seperti ini. Ini kan sama-sama ke atas, tidak boleh ya. Ini yang satu ke atas, satunya harus ke bawah puternya begitu. Nah, latihan soal yang perlu kalian kerjakan di Google Classroom ini ya, tolong nanti dibuatkan kayak begini. Ya, saya lingkari yang harus dikerjakan ini. Jadi dibuatkan genap, dibuatkan seperti ini, proton, elektron, neutronnya, kemudian yang dipakai yang elektronnya dibuat kayak begini elektronnya ya. Jadi anak-anak nanti bisa buat sisi poso-posonya ini. Nah, tuh yang perlu saya sampaikan. Mungkin ini yang latihan soal untuk konfigurasi elektron. Nah, konfigurasi elektron yang perlu diperhatikan anak-anak begini. Ini adalah konfigurasi elektron 7, misalnya dibuat seperti ini. Kemudian ini bisa disingkat anak-anak, bisa disingkat. Yaitu diwakili dengan helium. Ini adalah gas mulia. Jadi kalau di situ 7, gas mulia yang ada di dekatnya adalah 2. 2 itu adalah helium. Begitu pula yang 12. Yang ada di dekatnya adalah neon. Neon itu 10. Berarti yang ini diwakili sama ini. Jadi saya gambar dulu yang ini. Jadi yang ini diwakili oleh He. Yang ini jadi yang ini diwakili sama Ni. Sehingga gambarnya seperti ini. Nah, bisa disingkat gitu maksudnya. Untuk atom-atom tertentu itu ada perkecualian ya. Perkecualiannya begini anak. Ini kan mestinya nulisnya gini, seharusnya ini 4S2 3D4. Ini kan ya. Nah ini ternyata tidak stabil. Jadi atom itu baru stabil kalau terisi setengah penuh dan terisi penuh. Nah ini S itu kan 1, isinya 2. D itu 5, isinya masing-masing 4, masing-masing 1. Maka di situ ada yang kosong 1 gitu ya. Jadi kalau saya gambar lebih jelas begini. Untuk D, jadi untuk D. Kalau untuk S itu kan satu kotak. Nah ini S. Yang P itu isinya 3 seperti ini. Maka kalau nulisnya yang awal itu begini,
Yang ini diisi 4, 1, 2, gitu ya. 3. Ini ada 5 kotak. Nah, ini ada 5 kotak. Maka ada kotak yang kosong. Jadi ada orbital yang kosong. Ini yang kosong. Nah, ini yang kosong ya. Ini tidak stabil. Nah, atom itu baru stabil kalau isinya penuh sepasang-sepasang ini atau terisi satu-satu semua. Jadi satu-satu semua. Maka kalau seperti ini akan menjadi bermasalah. Nah, ini harus dihapus. Ya. Sehingga dihapusnya kemana? Berpindah ke sini. Jadi gambarannya nanti akan seperti ini. Nah, ini yang tadi itu loncat ke sini. Nah, loncat ke sini. Nih, sehingga di sini terisi 1. Maka apabila sudah seperti ini, masing-masing terisi 1, yang 1 kotak ya isi 1, yang 5 kotak isi 1, stabil. Sehingga gambarnya 4S terisi 1, 3D terisi 5. Gitu. Gambarnya begini. Ini yang konfigurasi elektron yang benar. Ini ada beberapa contoh CU, AU maupun LA. Iya. Itu anak-anak untuk konfigurasi elektron dia. Nah, bagaimana dengan elektron valensi? Kalau elektron valensi itu begini. Jadi gambarnya atom itu seperti itu. Jadi dari Ca misalnya dibuatkan konfigurasinya seperti ini, maka kulit N terbesar, artinya yang utama terbesar, utama itu yang ini, yang depan ini ya. Yang terbesar ini ada 1, 2, 3, 4. Yang terbesar kan 4 ini. Nah, N terbesar itu adalah kulit valensi, gitu ya. N besar itu kulit valensi. Sedangkan elektron yang mengisi kulit terbesar itu disebut dengan elektron valensi, gitu ya. Jadi ada kulit valensi, ada elektron valensi. Jadi yang ini 2 ini. Nah, ini namanya adalah elektron valensi. Jadi kalian sudah tahu apa yang dimaksud kulit valensi dan apa yang dimaksud dengan elektron valensi. Nah, dia sampai di situ dulu, nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Itu konfigurasi elektron. Nah, ya, jadi untuk bilangan kuantum dan bentuk orbital kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Itulah dari saya. Mudah-mudahan kita masih diberi waktu untuk bertemu lagi di pertemuan mendatang dan dalam kondisi yang sehat. Harapan saya semua tugas tolong dikerjakan dengan baik dan dikumpulkan di Google Classroom. Saya tunggu. Jangan sampai tidak ngerjakan, sehingga untuk akan datang nilaimu benar-benar ada dan bisa naik ke kelas yang lebih tinggi. Begitu dari saya, segala kesalahan saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita masih diberi waktu untuk ketemu lagi, dan mudah-mudahan lagi bisa tatap muka sehingga pelajarannya tidak sebagaimana hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.